Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rarif Azza dengan NIM 240712610907. Saya dari Offering C, jurusan hukum. Sebelumnya yang terhormat Pak Rosyid Al-Hatok selaku dosen pengampu mata kuliah hukum Islam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengolah video tentang hukum Islam untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester hukum Islam. Oke, sebelum memasuki ke pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana perspektif mahasiswa perihal hukum Islam, termasuk juga saya. Apa sih tujuan untuk mempelajari hukum Islam tersebut sebagai mahasiswa? Selayaknya yang pertama, sebagai mahasiswa hukum, pelajari hukum Islam bukanlah sekedar kewajiban atau kurikulum atau pelengkap mata kuliah, melainkan merupakan kebutuhan akademik, terus intelektual dan profesional. Hal ini disebabkan karena hukum Islam bukan hanya norma keagamaan, tetapi juga sebuah sistem hukum yang hidup, berkembang, dan memiliki pengaruh nyata dalam pembentukan serta praktik hukum di Indonesia. Oke, yang pertama dari sudut pandang keilmuan hukum. Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum besar di dunia. Dalam kajian perbandingan hukum, dikenal setidaknya 3 sistem hukum utama, yaitu ada civil law, common law, dan Islamic law. Ketiganya memiliki karakter sumber hukum dan metode penemuan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum, mempelajari hukum Islam berarti memperluas wawasan akademik tentang bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan dalam masyarakat yang berbasis nilai agama. Tanpa memahami hukum Islam, pemahaman kita tentang ilmu hukum akan menjadi timpang dan tidak utuh. Yang kedua, yaitu hukum Islam memiliki metodologi hukum yang khas dan ilmiah. Hukum Islam tidak disusun secara sembarangan, melainkan dibangun melalui sumber-sumber hukum yang jelas seperti Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, dan ijtihad. Metode hukumnya menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat rasional dan argumentatif. Mahasiswa hukum yang mempelajari hukum Islam akan dilatih untuk memahami cara berpikir normatif, analogis, dan sistematis dalam menetapkan hukum, yang sangat berguna dalam praktik hukum positif. Ketiga, dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam memiliki posisi yang sangat strategis. Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler moral. Sistem hukum nasional Indonesia dibangun dari berbagai sumber hukum yang hidup di masyarakat. Salah satunya, setelah hukum Islam, banyak peraturan perundang-undangan nasional yang mengadopsi atau dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, seperti hukum perkawinan, hukum waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, mahasiswa hukum yang tidak memahami hukum Islam akan kesulitan memahami substansi hukum nasional secara menyeluruh. Dapat ditegaskan bahwa mempelajari hukum Islam sebagai mahasiswa hukum adalah bagian dari upaya membentuk sarjana hukum yang berwawasan luas, berintegritas, dan peka terhadap nilai keadilan sosial. Hukum Islam tidak hanya memperkaya pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir hukum yang lebih humanis, etis, dan kontekstual. Oke, mungkin itu jawaban saya untuk perspektif mahasiswa mempelajari hukum Islam. Oke, yang pertama ada soal alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Secara akademik, mempelajari hukum Islam menjadi penting karena hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum besar di dunia major atau major legal system,
Selain sistem hukum civil law dan common law, hukum Islam memiliki metodologi sumber hukum dan karakteristik tersendiri yang berkembang selama lebih dari 14 abad. Dalam kajian ilmu hukum, hukum Islam dipelajari karena ia memiliki struktur, sumber, dan asas, dan metode penemuan hukum yang jelas. Hukum Islam memiliki sumber prinsip berupa Al-Quran dan hadis, serta sumber sekunder seperti ijma dan qiyas dan ijtihad. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hukum yang irasional, melainkan hukum yang dibangun melalui proses intelektual dan metodologis. Di Indonesia, hukum Islam juga memiliki signifikansi sosiologis dan historis. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, oleh sebab itu, memahami hukum Islam membantu kita memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Selain itu, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia, seperti kayak perkawinan, terus ada warisan, ekonomi, dan transaksi. Maka secara akademik, hukum Islam menjadi objek kajian penting dalam ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum normatif, hukum sosial, dan hukum perbandingan. Itu mungkin untuk jawaban nomor 1. Kita memasuki yang kedua, yaitu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kedudukan hukum Islam sendiri dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami melalui pendekatan konstitusional dan sosiologis. Secara konstitusional, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran agama. Ini berarti negara memberikan ruang bagi berlakunya norma-norma agama, termasuk hukum Islam. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum material, khususnya bagi umat Islam. Artinya nilai-nilai dan prinsip hukum Islam dapat dijadikan pembentukan hukum positif nasional. Kedudukan ini tampak jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang pertama ada undang-undang perkawinan, yang kedua ada kompilasi hukum Islam atau KHI, yang ketiga ada undang-undang perbankan syariah, yang keempat ada undang-undang wakaf, dan yang terakhir ada undang-undang zakat. Namun hukum Islam tidak berlaku secara universal dan imperatif bagi seluruh warga negara, melainkan berlaku secara personal, yakni mengikat umat Islam dalam bidang-bidang tertentu saja. Oke, itu mungkin untuk jawaban nomor 2. Yang ketiga ada soal pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk pola pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sendiri dapat dilihat dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, pemberlakuan secara normatif dan formal, yaitu ketika norma hukum Islam diadopsi langsung menjadi hukum positif seperti dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang kedua, pemberlakuan secara substantif, yakni nilai dan prinsip hukum Islam dijadikan roh atau jiwa dalam pembentukan hukum nasional, meskipun tidak menggunakan istilah syariah secara eksplisit. Yang ketiga ada pemberlakuan secara sosiologis, yaitu hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup, meskipun belum sepenuhnya diformatkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu untuk jawaban nomor 3. Dan soal nomor 4 ada contoh tujuan hukum Islam melindungi harta dan keturunan. Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah Maqasid al-Syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok termasuk harta atau hifz al-amal dan keturunan atau hifz al-mad. Perlindungan terhadap harta terlibat dalam larangan pencurian, perampasan, dan riba dan penipuan. Contohnya, larangan riba bertujuan agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi berbagai pihak yang lemah. Perlindungan terhadap keturunan terlihat dalam pengaturan perkawinan yang sah, larangan zina, serta penetapan nasab. Dengan adanya aturan ini, keturunan menjadi jelas status hukumnya dan terlindungi hak-haknya. Terus memasuki soal yang kelima, yaitu alasan diperlukannya ijma dan qiyas.
Meskipun Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama hukum Islam itu sendiri, keduanya tidak mengatur seluruh persoalan kehidupan secara rinci. Oleh karena itu diperlukan ijma, yaitu kesepakatan para ulama untuk memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Selain itu diperlukan juga kias, yaitu metode analogi hukum agar hukum Islam tetap relevan dengan menghadapi persoalan baru seperti transaksi digital, terus ada fintech syariah, terus ada yang terakhir ekonomi modern. Dengan ijma dan kias sebagai penyeimbang dari hukum Islam itu sendiri, hukum Islam itu menjadi dinamis, adaptif, dan kontekstual tanpa kehilangan dasar-dasarnya sendiri. Masuki nomor 6, yaitu urutan wali nikah dan status anak luar nikah. Untuk yang pertama, untuk ada urutan wali nikah dalam hukum Islam itu, yang pertama adalah ada ayah kandung, terus yang kedua ada kakek dari pihak ayah, yang ketiga ada saudara laki-laki kandung, yang keempat ada saudara laki-laki seayah, yang kelima ada paman dari pihak ayah, terus yang keenam ada anak laki-laki paman, dan yang terakhir itu ada wali hakim. Ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar perkawinan tidak berhak menjadi wali nikah karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini wali nikah yang berhak adalah wali hakim sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Oke, memasuki soal nomor 7, perbedaan hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Hukum waris adalah pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum, ibadah secara permanen. Pengertian wasiat sendiri, wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dengan batas maksimal sepertiga harta. Hibah adalah pemberian harta saat pemberi masih hidup dan berlaku seketika saja. Masuki soal yang ke-8, ada anak perempuan mendapat bagian 2/3 warisan. Untuk jawabannya adalah anak perempuan memperoleh bagian 2/3 harta warisan apabila yang pertama, pewaris hanya meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih, dan yang terakhir tidak ada anak laki-laki. Masuki soal ke-9, itu alasan terjadinya gugatan terhadap harta wakaf. Gugatan terhadap harta wakaf biasanya terjadi karena, seingat saya ada 4 poin. Yang pertama ada kurangnya pemahaman ahli waris tentang status wakaf tersebut. Terus yang kedua ada tidak adanya pencatatan wakaf secara hukum. Yang ketiga ada nilai ekonomi tanah wakaf yang mengikat. Dan terakhir lemahnya administrasi wakaf tersebut. Oke, masukin nomor 10, itu ada jenis jual beli barang yang dilarang dalam hukum Islam. Yang pertama ada jual beli gharar atau ketidakjelasan suatu barang. Yang kedua ada jual beli riba. Yang ketiga jual beli barang haram, contohnya kayak alkohol, contohnya kayak narkoba ataupun senjata gelap. Terus yang keempat ada jual beli najashi, atau yang kelima ada jual beli dengan unsur penipuan. Terus yang masuki soal ke-11, ada cara memberi keuntungan tanpa riba dalam perbankan syariah. Perbankan syariah itu memberikan keuntungan melalui, yang pertama ada bagi hasil, yang kedua ada mutarobah, dan yang ketiga ada jual beli atau murabahah, yang keempat ada sewa atau ijroh, yang kelima ada jasa atau ujroh. Oke, memasuki soal yang terakhir, yaitu soal nomor 12, ada ciri dan motif gadai syariah dan asuransi syariah. Gadai syariah itu bertujuan untuk membantu masyarakat dengan prinsip tolong-menolong tanpa tanpa bunga, hanya biaya pemeliharaan barang saja. Asuransi syariah itu berlandaskan prinsip ta'awun, yakni saling tolong-menolong antar peserta dengan sistem dana tabaruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan dari soal nomor 1 sampai nomor 12. Maaf jikalau ada kekurangannya, Pak. Jikalau jawaban saya kurang detail ataupun kurang spesifik, mungkin itu yang bisa saya resapi selama saya mempelajari hukum Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran ini dapat memberikan
berkah, dapat memberikan ilmu lebih atau wawasan lebih bagi mahasiswa-mahasiswa lain juga tentang hukum Islam. Mungkin dari teori atau mungkin dari praktiknya, semoga itu bisa menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman. Oke, di sini saya Muhammad Raif Azza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.